Halo anak-anak, semoga kalian tetap sehat. Hari ini kita akan belajar terkait dengan konsep getaran dan gelombang. Semoga kalian semakin memahami konsep getaran dan gelombang dan juga membuat semangat kalian untuk belajar. Salam semangat, salam sehat, Spalusa Jaya. Halo, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan pemahaman terkait dengan materi getaran dan gelombang. Yang pertama, kita pahami dulu terkait dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi getaran pada kehidupan sehari-hari, mengukur periode dan frekuensi suatu getaran, membedakan karakter gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Dan yang terakhir, kita nanti diajak untuk mendeskripsikan hubungan antara cepat merambat gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang. Dapatkah kalian menyebutkan contoh getaran dalam keseharian kalian? Saya mengambil 3 contoh. Yang pertama adalah gitar. Di situ gitar terdapat senar gitar. Ketika kita memainkan sebuah gitar, kita akan memetik senarnya dan senar itu akan bergetar. Yang kedua yaitu kita memiliki membran pita suara. Ketika kita berbicara, membran itu juga bergetar. Dan yang ketiga, contoh getaran yaitu ketika kita mendengarkan musik menggunakan loudspeaker, terdapat membran yang ketika ada musik, membran itu juga akan bergetar. Ini 3 contoh sederhana terkait dengan contoh getaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mulai yang pertama dengan getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik benda melalui titik kesetimbangannya. Perhatikan gambar di samping. Bila gerakan dimulai dari titik A, kemudian melakukan satu getaran, titik benda dalam bandul A ini akan melakukan gerakan dari A, B, C, B, dan kembali ke A lagi. Lintasan itu disebut dengan satu getaran. Dengan kata lain, sebuah bandul melakukan satu getaran jika dimulai dan diakhiri pada titik yang sama. Kita kalau melihat titik yang dimulai tidak dari A, tapi dimulai dari B, juga bisa kita hitung lintasan mana saja yang dilalui ketika bandul itu melakukan satu getaran. Misalkan dari B, maka kita bisa mulai dari A atau menuju ke C. Kita contoh dari A menuju ke C. Dari B ke C, yaitu dari B, C, C ke B, B ke A, dan A kembali ke B. Maka itu dinamakan lintasan satu getaran. Sekarang kita akan coba memahami terkait dengan getaran dalam bandul. Yang pertama, jika bandul bergerak dari A menuju B dan menuju ke C, berapakah jumlah getarannya? Jumlahnya adalah 1/2 getaran. Yang kedua, jika dari A, B, C dan hanya berhenti sampai B saja, berapakah getarannya? Yaitu 3/4 getaran. Dan satu lagi, jika bandul hanya bergerak dari titik A menuju titik B saja, berapakah getarannya? Ya, betul. Getarannya adalah 1/4 getaran. Mudah bukan untuk kalian memahami konsep getaran? Yang berikutnya kita akan memahami terkait dengan konsep amplitudo. Amplitudo didefinisikan sebagai simpangan getaran paling besar. Dalam gambar di samping, titik setimbangnya adalah titik B. Berarti amplitudo atau simpangan maksimumnya adalah B ke A dan B ke C.
Amplitudo dalam gelombang bunyi ini mempengaruhi kuat lemahnya bunyi tersebut. Sekarang kita memahami terkait dengan periode dan frekuensi getaran. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran, dan frekuensi adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Rumus periode dan frekuensi sebagai berikut: T per N untuk periode dan N per T untuk frekuensi. Keterangannya adalah T itu periode, satuannya sekon, F itu frekuensi, satuannya Hz atau bisa disingkat dengan Hz. T kecil adalah waktu, satuannya sekon, dan N adalah jumlah getaran. Sekarang kita pahami konsep getaran dengan sebuah soal berikut ini. Sebuah bandul bergetar sebanyak 50 kali dalam waktu 2,5 sekon. Pertanyaannya adalah berapakah frekuensi ayunan bandul tersebut? Kita mulai dengan mengidentifikasi apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Yang diketahui adalah N 50 dan T waktunya adalah 2,5. Yang ditanyakan adalah frekuensi. Maka kita menggunakan rumus F sama dengan N per T. Kita masukkan N-nya 50, T-nya adalah 2,5, sehingga kita operasikan 50 dibagi 2,5 adalah 20 Hz atau 20 Hz. Ini terkait dengan pemahaman getaran. Berikutnya kita akan memahami terkait dengan gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang berjalan. Perhatikan animasi berikut. Animasi ini menunjukkan adalah getaran yang berjalan, maka disebut dengan gelombang. Gelombang berdasarkan mediumnya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik yang memerlukan medium dalam perambatannya dan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang tali dan gelombang bunyi. Contoh untuk gelombang elektromagnetik adalah gelombang cahaya. Gelombang mekanik dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa bedanya? Yang pertama, kita pahami dulu terkait dengan gelombang transversal, yaitu gelombang mekanik yang arah perambatannya tegak lurus terhadap arah getaran. Perhatikan gambar ini. Arah getarannya naik turun, arah rambatannya ke kanan atau ke kiri. Sehingga contoh gelombang tali ini adalah contoh dari gelombang transversal yang arah getarannya tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Yang perlu kita perhatikan dalam pemahaman gelombang transversal, kita perhatikan gambar berikut. Titik A, B, C, E, F, G, dan I, J, K itu disebut sebagai puncak gelombang. Titik C, D, E, G, H, I disebut sebagai lembah gelombang. Titik B, titik F, dan titik J ini sebagai titik puncak gelombang. Lalu titik D dan titik H ini adalah disebut sebagai titik dasar gelombang. Dalam gelombang transversal yang dinamakan satu gelombang adalah dimulai dari A, B, C, D, E, dan E, F, G, H, I. Ini disebut dengan satu gelombang. Jadi kalau hanya A, B, C saja, berarti ini adalah setengah gelombang. Satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, jika kita lihat keseluruhan dari gambar ini, jumlah gelombangnya adalah 2,5 gelombang. Kita lihat dari mulai A, B, C, D, E 1, E, F, G, H, I 2, dan I, J, K setengah. Maka dari A sampai K itu totalnya ada 2,5 gelombang. Berikutnya adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang mekanik yang arah perambatannya sejajar terhadap arah getarannya. Contohnya yaitu gelombang bunyi. Perhatikan gambar berikut. Dalam gelombang transversal,
sana kita pahami tadi ada puncak dan ada lembah. Beda dengan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu memiliki kerapatan dan memiliki renggangan. Sekarang kita akan pahami terkait dengan amplitudo, frekuensi, periode, cepat, lambat, dan panjang gelombang. Amplitudo adalah tinggi puncak gelombang. Seperti gambar berikut, titik OB, titik OF, dan titik OJ ini sebagai amplitudo gelombang. Sedangkan untuk frekuensi dan periode, pemahamannya sama dengan pemahaman frekuensi dan periode pada getaran yang tadi sudah kita bahas. Termasuk juga rumus periode dan frekuensi ini sama dengan rumus periode frekuensi pada getaran yang tadi sudah kita pahami bersama-sama. Cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang itu simbolnya adalah V, satuannya adalah meter per sekon. Rumusnya adalah bisa menggunakan S per T, lambda dibagi T, atau frekuensi dikali lambda. V itu cepat lambat gelombang, yaitu satuannya meter per sekon. S itulah jarak yang ditempuh, T itu waktu tempuh, F frekuensi, T periode, dan lambda panjang gelombang. Panjang gelombang dalam fisika disimbolkan sebagai seperti ini yang disebut sebagai lambda. Mencari lambda yaitu dengan menghitung panjang lintasan dibagi dengan jumlah gelombang. Anak-anak, ini terkait dengan pemahaman gelombang yang tadi sudah kita pahami, periode, amplitudo, frekuensi, cepat lambat, dan juga panjang gelombang. Sekarang kita akan lihat contoh soal terkait dengan hal ini. Berikut ada soal gelombang kali yang melakukan osilasi atau melakukan gelombang sebanyak seperti pada gambar, memiliki tinggi puncak 5 cm dan juga memiliki jarak tempuhnya 10 meter dalam waktu 1 sekon. Pertanyaannya dalam soal ini adalah berapa amplitudonya, berapa frekuensi dan periode, berapa panjang gelombang, dan berapa kecepatan gelombang. Mari kita lihat dulu apa saja yang diketahui dalam soal ini. Yang pertama, kita melihat dalam soal ini yang diketahui adalah jumlah gelombangnya yaitu 2,5. Dari mana mendapat 2,5? Kita lihat soalnya. Tadi kita memahami terkait dengan satu gelombang yaitu satu bukit dan satu lembah. Kita mulai dari sini. Satu bukit, satu lembah, ini satu gelombang. Satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Maka dari sini sampai di sini adalah 2 gelombang. Tinggal tersisa satu bukit. Satu bukit ini setengah gelombang. Maka totalnya dari pangkal sini sampai ujung sini adalah 2,5 gelombang. Yang lain adalah T, waktu yang diperlukan, yaitu 1 sekon, dan panjang kalinya atau panjang lintasan adalah 10 meter. Yang ditanyakan adalah amplitudo, frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Kita jawab yang pertama yaitu amplitudo. Amplitudo adalah titik puncak dalam gelombang tersebut. Dalam soal tersebut, titik puncaknya berjarak 5 cm, yaitu yang disebut dengan amplitudo. Yang kedua, kita menghitung frekuensi N per T, 2,5 dibagi 1, 2,5 Hz. Untuk periode T per N, 1 dibagi 2,5 ketemunya 0,4 sekon. Dan untuk lambdanya, panjang lintasan dibagi jumlah gelombang yaitu 10 dibagi 2,5 sama dengan 4 meter. Dan yang terakhir adalah kita mencari cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang saya menggunakan rumus lambda dikali F. Lambdanya 4, F-nya 2,5 sehingga ketemu 4 kali 2,5 ketemunya 10 meter per sekon. Nah, ini adalah pemahaman terkait dengan getaran dan gelombang. Semoga pemahaman dalam video ini kalian semakin
paham dan terus belajar, dan tidak lupa juga selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Berkah dalam. Spalusa Jaya.